Hai. Sekarang kita ada di program baru nih, ya nggak Kak Joran? Yes, namanya apa tuh Kak Maurin? Kita ada di program baru, namanya program TikTok Talk. Jadi TikTok Talk ini adalah program podcast milik Nawasena Media. Ini adalah program baru dan di sebelah kita ini adalah sejarah karena ini program perdana ya, Maurin program ya. perdana, narasumbernya langsung duar der dor. Langsung luar biasa sekali ya Kak Maurin tapi ya. sebelumnya kenalan dulu. Betul. Kamu siapa sih nih yang ganteng ini, paling ganteng siapa sih? Aduh jangan gitu dong, aku jadi meleleh nih Kak Aduh. Maurin. Oke, perkenalkan nama aku Jordan Oloan, MC host VO Talent. Wajib ya. Harus, itu Maaf ya, Kak. tagline-ku. Tagline Jordan adalah MC host VO Talent. Kalau kamu sendiri namanya siapa? Aku Amaurin Fiona. Aku ya mau di-calling apa aja lah, boleh ya. Jadi host boleh, jadi talent boleh, jadi VO boleh, semuanya. Jadi sinden boleh juga? Boleh, Oh, boleh. Iya, Nah gitu. sekarang nih Maurin, kita Oke, mau George. mengetahui siapa sih yang ada di tengah ini. Yes, Kok dari pasti. senyum-senyum. Nah. Seperti melihat kita aneh banget nih orang itu ya Maurin ya. Sobat Nawa tuh udah penasaran juga sebenarnya, aku yakin. Ya nggak? Yakin. Dan ini baru rilis film terbaru ya. Wah. Betul banget. Silakan So diperkenalkan special. Kak. Halo, aku Vidya Aristia, aku penulis naskah dan apa? Ya, penulis naskah. Luar Oke, biasa. keren Film yang terbaru banget. apa Kak Vidya? Yang terbaru Sosok Ketiga Lintrik tayang dari 6 November 2025. Udah nonton belum? Sudah. Oh, udah dong, Kita udah malah dong. gala premiernya ya Kita, Maurin aduh ya. kita dapat Makasih ya. special seat, kita nongkrong sambil nonton sama kru-krunya sama kemarin ya. krunya ketemu Adida Thomas Nah, juga, kan, ketemu semuanya Mas spesial. Ferdi juga. Mas Semuanya Ferdi kita ingat kalau aku kan Mas Ferdi. Jatuhnya Oke. serem ya. kayak dikejar-kejar. Oke, ini karena kita di sini kan tugasnya adalah yapping. Iya betul. Nah, yapping. Langsung aja kali ya nanya-nanyain Iya, kali oh. ya. Kali ini kita mau gitu. ngobrol santai nih seputar Yes. Kak Vidya. Tentunya kita akan mengulik-ngulik apa sih yang Kak Vidya tekuni selama bertahun-tahun berkarir di industri film. Betul. Tapi Jor, Mm-mm. sebelumnya ini ada fun fact kalau ternyata Kak Vidya ini adalah alumni MMTC. Alumni MMTC, betul Kak Yes. Vidya. Betul banget. Kalau boleh tahu harus angkatan bangga dong. harus bangga. Harus bangga. Angkatan berapa sih Kak Vidya? Masuk 2013, lulusnya 2017. Oh. Deket kan sama kalian? Dekat. Jarak berapa bulan aja kok. Lebih ke jarak berapa abad? Berapa bulan lebih sekian tahun maksudnya gitu. Dulu kenapa Kak Vidya masuk MMTC Kak Vidya? MMTC itu Sekolah Tinggi Oke. Multimedia MMTC Yes, Yogyakarta. betul. Oke, ini fun fact ya. Wih, Boleh, fun fact. boleh kasih Jadi segala harus fun fun fact. ya Kak ya? Iya. Aku memutuskan untuk kuliah MMTC dari kelas 5 SD. Oh iya. Real. Ini beneran gitu karena Ini no fake ya? no fake. Nah, ini nggak fun sih tapi shock. Shock. Shock yes. fact. Oke. Jadi bermulai dari kelas 4 SD Yes. itu nonton dulu kan acara TV bagus-bagus ya. Iya, Terus betul. pertama kali aku tahu ada istilah namanya broadcasting, ya kan. Oke. Kemudian aku si anak warnet ini gitu kan. Oh. Searching, oh apa itu broadcasting, dan makin tertarik gitu karena dulu pingin jadi kru TV gitu karena nonton acara-acara TV kok bisa ya buat acara kayak gitu. Nah, Oke. saat searching muncullah pertama sekolah broadcasting gitu kan. Oh. munculnya Muncullah ini. MMTC gitu. Terus kayak sejak itu kalau nulis di biodata gitu, pingin kuliahnya udah kutulis MMTC, tapi SMA-nya ku kosongin. Oh, Oh jadi my malah kuliahnya dulu yang diisi. Udah keburu ngebut kuliah. Iya. Betul. Sejak SD keburu ngebut. Mempersiapkan masa depan dengan matang. Nah, matang banget, sangat meruput ya. Sangat meruput sekali. Meruput. Wah. Tapi ini anehnya lagi ya. Jadi aku SMP bisa dibilang on. Terus Enggak. oh nggak boleh ya bilang Enggak gitu ya. Oh nggak apa-apa. apa-apa, kita chill aja. Terus Santai. aku waktu itu jadi cadangan di salah satu sekolah favorit gitu di Parah SMA-nya. banget. Wih, nyesel nggak tuh sekolah Betul. favorit tuh, sekarang penulisnya di sini ya. Iya. Nah, tapi itu mengarahkanku mengenal SMK-ku. Jadi Oh, SMK SMK. Multimedia di Kap Semarang yang saat itu orang-orang mikirnya kayak, ih ngapain sih sekolah SMK, dulu belum populer ya, maksudnya dianggapnya kayak SMK tuh anak yang males belajar dan lain-lain gitu kan. Yes. Dan ternyata ketika aku masuk SMK ini itu yang mempermudah jalanku ke MMTC. Oh, di sana berarti emang udah
Maksudnya kayak relasi gitu sama sini apa gimana Kak? Ya, selain kerjasama juga secara skill kan dilatih tuh Iya, dari betul. SMK Multimedia kan, itu sih. Oh. Berarti sebelum masuk MMTC ini sebenarnya Kak Vidya tuh udah punya basic multimedia gitu lah ya Kak ya. Ya, dikit-dikit lah. Dikit. Basicnya tuh gak cuma dikit dari SD tadi itu loh. Oh iya, Basicnya dari mentalnya pengen aja gitu. mempersiapkan dengan matang. Nah, sangat Ngebet matang. sih. Aku kan masuk sini kan kebetulan dari SMA ya Mbak ya, beneran kayak no experience tentang multimedia gitu. Jadi aku agak berat untuk ngejar teman-teman yang tiba-tiba udah jadi videographer, udah jadi apa gitu. Kita berdua ini kita kayak tukang bensin. Mulai dari nol Mulai ya dari kakak gitu. Aku nggak tahu loh jokesnya itu loh. Ini agak Iya, shock. sih. Kita mulai dari nol semua, jadi kayak aku yang kebuang di salah satu universitas akhirnya terpaksa masuk sini pun akhirnya bangga. Apalagi sekarang udah punya gedung baru ya. Yes, gedung otak. Yeah. Kayak otak gitu, keren tapi keren. Oke. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih. Kok sekarang tuh kan malah sekolahnya di broadcasting, tapi malah masuknya ke perfilman. Nah, itu kok bisa minatnya malah ke film terus jadi skrip film, itu gimana itu Kak? Oke, ini fun fact lagi. Emang banyak funnya ya hari ini ya. Boleh. Jadi ketika tadi perjalanan dari SD ke SMP gitu, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi Jadi happy aja kita kan. Ketika SMP itu sama masih hobi nonton TV. Saat itu TV nasional kan suka menayangkan film-film Hollywood tuh. Oke. Nah, ada satu film yang apa ya? Kayak menginspirasiku banget gitu. Yang sebenarnya awalnya karena aku terkesima sama aktornya gitu, kok ganteng gitu kan. Aduh. Terus aku mulai ini. terus aku jadi tahu namanya siapa gitu, dan di situ ternyata dia nggak cuma aktor tapi juga sutradaranya, penulisnya, sama produsernya. Nah, dari situ tahu istilah-istilah job desk-nya gitulah di film. Okay. Nah, setelah itu Kok tiba-tiba ketawa nih. Ketawanya nggak ngajak-ngajak nih. Sepertinya ini fun fact banget ya ini ya. Udah ketawa duluan, Fannya ketawa. setelah itu makin mengkerucut gitu, kayak kayaknya pinginnya di film aja karena pikirnya lebih seru, bisa membuat cerita fiksi, karena sebelumnya pun udah suka baca novel, baca komik gitu kan. Oke lah, dari situ. Dan alasanku masuk ke film adalah karena aku pengen ketemu si aktor itu gitu. Motivasinya Gitu. itu artisnya. Awalnya. Tapi setelah kuliah di sini di MMTC, Asik. setelah kuliah di MMTC, ternyata ekosistemnya tuh membentuk banget kalau kita juga belajar ke film, yang mana Betul, alumni, teman-teman, terus dosen-dosennya pun banyak yang berkecimpung ke situ sangat. gitu Ya, kan. banyak banget. Dan kebetulan dapat partner teman sekelas, beberapa teman sekelas yang satu visi misi. Oke. Kayaknya tahu Gitu. sih itu. Ya. Nanti kita bahas ya Iya, ini ya. nanti kita bahas ya. Dan itu dari ya. situlah kita mulai iseng-iseng ikut lomba dulu kan. Waktu itu ikut lomba sampai ke Jakarta 10 besar tapi nggak menang gitu kan. Tapi masuk berhenti sampai situ kan Iya. enggak tuh gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk coba-coba membuat film pendek dan keterusan. Nagih. Nagih, Iya. ternyata seru ya gitu, coba explore macem-macem gitu kan. Berarti awalnya sih coba-coba. Iya. Betul. Ternyata Coba-cobain. ternyata film bagi Kak Vidya itu kayak narkotika. Wih, candu. Candu, bikin candu. Kok tahu candu pernah? Enggak, cuman katanya. Katanya guys. Agak ngeri ya ini Katanya, jokesnya ya. Apa. Nah, next. Jom. Nah, Mbak Vidya itu kan kalau di film fokusnya itu kan di penulisan naskah ya Mbak ya. Kenapa dari sekian banyak job desk seperti yang tadi Mbak Vidya bilang, Mbak Vidya tahu produser, sutradara dan lain sebagainya. Tapi kenapa naskah atau tulisan tuh menjadi pilihannya Mbak Vidya? Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin Ini fun aku fact lagi nggak Mbak? bisa dibilang gitu. Ketiga fun fact ya. Fun fact ketiga. Oke. Karena mungkin aku halu, enggak juga sih, karena aku Banyak impiannya kali Mbak. Suka Kalau berimajinasi. halu. Berimajinasi. enggak, ya. sebenarnya agak susah curhat secara langsung gitu Oh, kan. curhatnya lewat Ya skripnya. gitu, jadi ketika lewat tulisan itu akan lebih tersampaikan dengan baik gitu, apalagi bisa dibumbui hal lain gitu loh, jadi lebih ya nggak 100% curhat, ntar filmku dikira curhatan semua kan enggak ya. Jadi nanti ceritanya adalah best true story of Iya, Kak Vidya gitu kan. Lebih ini sih seneng explore, kalau
menuangkan sesuatu lewat tulisan tuh bisa lebih lost gitu ya, bahasa Jawanya bisa berarti lebih lost. jangan-jangan Gitu. film baru ini yang ditulis itu curhatan Enggak, hatinya Kak Edi. Berarti pernah Mbak di Lintrik. gitu ya? Jangan sampai. Jangan sampai guys. Tapi sampai kenapa kamu harus jawab. horor sih Mbak? Maksudnya dari sekian banyak film yang Mbak Iya. Vidya, kenapa horor yang menjadi ibaratnya yang paling sering dirilis gitu? Mungkin kalau suka ya mungkin tuh tuntutan industri kali ya Mbak. Tapi kenapa pada akhirnya spesialis di horor gitu? Kalau film panjang memang horor semua ya, tapi film pendekku banyak kali yang romance, drama, komedi banyak. Yang romance gitu aku kan. udah lihat sih yang Apalagi romance. yang susah bobo. Gak bisa Harus tidur. nonton tuh film susah bobo. Harus nonton. Kalau yang horor mungkin karena pertama kali nyemplung itu kan awalnya karena film pendekku viral gitu ya. Kemudian sampailah ke seorang produser dan diproduksi jadi layar lebar. Di situ dapat kesempatan untuk belajar langsung sebagai penulis naskah. Terus ya alhamdulillahnya kan box office gitu ya. Nah di situ akhirnya membuka peluang baru, kayak dikenal produser-produser lain, diajakin lagi ya arahnya ke horor lagi karena dianggap udah berhasil di horor sebelumnya gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa sih Kak itu yang pertama? Makmum. Wait. Makmum. Yes. Luar biasa. Nah, udah nggak cuman sosok ketiga tapi penulis Makmum sekalian nih, udah langsung datang ke kita. Yo, jadi bukan main-main ya bintang tamu perdana kita ini ya Maurin ya. Pasti nanti next bakalan lebih main-main lagi. Nah, tadi kan udah ke-spill nih Kak. Masuk ke dunia film itu karena pengen ketemu aktornya. Nah, siapa sih aktornya? Kalau boleh tahu gitu. Coba dong Mbak spill the tea. Spill the tea. Kalau aktor yang waktu itu yang Iya, itu Sylvester Stallone, ada yang tahu nggak sih? Kalau angkatan kalian, aku yakin nggak tahu. Aduh. Habis ini kita iya ya. searching. Nah coba Karena Nanti muncul casting. ada ya Elang repotin editor nih orang. karena waktu aku nonton itu kan di tahun 2008 ya. Ya, waduh. Baru aku umur 2 tahun. Iya. Enggak dong, kita 5, 6, 7, 3. Tidak Ya, usah tiga diperjelas jaraknya. Jadi waktu itu tahun 2008 aku masih SMP juga, terus melihat si Om itu ganteng ya gitu kan. Ternyata pas aku searching dia kelahiran 46. Oh my god. Ternyata dia kakek-kakek dan film yang ku tonton itu rilisnya tahun 85. Oh my God. Jadi sebenarnya itu film bahula ya Mbak? Iya, Rocky Film 4. lama. Rocky 4. Rocky Tahu 4. Rambo enggak? Rambo tahu, Nah, Rambo. itu. Oh, Itu Rocky, Rambo. Iya. Mungkin itu zaman bapak-bapak. ibu Iya, kalian. kayak- mungkin ya, mungkin ya Kak, karena Tapi kita masih belajar jalan. Merasa tertipu nggak sih Mbak terasa menyukai kakek-kakek? Iya, tapi makin lama tuh kayak, emang shock sih kayak lah udah tua gitu kan. Terus kayak, tapi makin aku ngefans karena aku tahu struggle-nya dia sampai bisa jadi aktor besar tuh kayak gimana. Terus kayak Inspired. ini sih daya juangnya patut Iya betul. ku Juangnya 45. adaptasi. Tapi di luar siapa namanya siapa? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Ada nggak sih aktor-aktor yang menjadi favoritnya Mbak Vidya? Nah, gitu? sampai ya selama berdinamika di industri film ya Kak ya, kan banyak nih filmnya nih. Spill lah seberapa, 3 lah kali ya, 3 aktor kali ya. Iya. Boleh 3 aktor Atau mungkin favorit. aktor yang sebenarnya udah Mbak Vidya idam-idamkan tapi Tapi mungkin belum belum kesampai. kecapai untuk kerja bareng gitu. Nah, itu Kak. Nah, karena dia ganteng Kak atau apa? Kak? Aduh. Iya. Aduh. Kalau nggak harus Indonesia kan? Enggak harus mau enggak. India pun Boleh, mau Taiwan boleh. Taiwan boleh. Korea. Boleh, Korea boleh, Korea. Tapi kalian pasti nggak expect deh. Aduh, Aku Karena loh. pasti kayak lah kok nggak kayak orang-orang umumnya gitu. nggak apa-apa Kak. Iya. Tapi Jangan-jangan ini namanya asing banget nih kayaknya. tapi toh kalau Iya, Korea pun aku pasti juga nggak tahu. tapi kalian Iya tahu sih. namanya Park Hee-sun. Dia Park Hee-sun? Park Hee-sun. Oh, Park Maksudnya Hee-sun. dia bapak-bapak juga sih, Iya, kelahiran tahun umurnya 55 sekarang. Wih, oh. Dia main Squid Game juga. Kok ini ya ternyata Kak Vidya itu sangat-sangat mencintai aktor tua. Sebenarnya mungkin bukan aktor tua tapi aku suka orang yang punya pengalaman dan Oh, bisa iya. survive iya, gitu. Benar. iya. Jadi panutan, Semakin tua, ya nggak sih? semakin banyak Experience experience-nya. ya. Berarti Dan- Mbak Vidya ini selain pemikirannya matang juga menyukai lelaki matang Nah. gitu. Ups, Parah. blunder ini. Udah prit. Oh yang ini enggak, kalau yang Indonesia ini Aryo Bayu. Oh, Arya Bayu.
dengan bulu-bulunya yang banyak itu ya Mbak ya. Ya, soalnya berewokan kan. Iya. Ya ampun. Ya ampun. Apa nggak langsung Satu ya? lagi Mbak, satu lagi Mbak. Satu lagi. Boleh. Reza Radian. Oh, Oh. Rif Nuwikana juga sih. Oh berarti 4 ya, 4 ya. Empat, Nambah iya, banyak empat. sih. Heeh, heeh. Kalau Reza Ardian mah emang aduh my sugar daddy always lah. Aduh. Iya. Aduh semoga. Iya, Tapi Reza Radian tuh pernah datang MMTC nggak sih? Oh iya. Iya ya, acaranya FFM kalau nggak salah. Oh. Online ya? Iya online. Oh, heeh. iya. Nah Kalau online sekarang kan doang. kita udah tahu nih tentang kenapa sih Mbak Vidya masuk ke dunia film, tentang aktor yang dia cintai. Ya Mbak ya, Termasuk mencintai talent yang sama. talentnya sama. Siapa? Reza Radian. Reza Sama-sama, Radian. Oh iya, aktor tuh yang sama. hampir blunder, hampir Ya, blunder. enggak, hampir emang talentnya sama, aktornya sama gitu. Nah sekarang aku mau ngajak Mbak Vidya untuk main games, Mbak. Yes. Mm-mm. Tipis-tipis. Tipis-tipis, Tipis-tipis namanya aja. games jawab cepat. Nah, Siap. tuh. Nanti kita gantian aja ya Maureen ya Boleh, bertanyanya boleh, ya. boleh. Heeh. Ya Maureen, silakan Maureen. Oke, pilihan yang pertama. Pilih dikejar setan sungguhan atau dikejar deadline gagal pitching. Dikejar deadline. Wih, karena kalau gagal nggak jadi cair ya Mbak ya. Tahu amat. Mbak Vidya, bikin naskah baru atau di PHP produser? Bikin naskah baru lah. Oke, next. Cair di awal sebelum produksi naskah atau cair setelah Ini tayang? kayaknya seneng banget nih pertanyaannya ini. Ini cair apa? Ya apalagi kita. Apalagi Waktu Kak, sih. waktu. Yang awal dong. Oh, Ya oke. pasti itu semua orang pengennya gitu ya. Biar semangat di depan laptop nih ya Mbak ya. Benar, benar. Jadi penyemangatnya di laptopnya ada ini ada waktunya. Kayak pikirannya lebih kebuka gitu. Woi. Pak produser tolong. Tips and tricks nge-hire Kak Vidya, kasih dulu Cair di waktunya. awal. Jadi waktu buka final draft langsung klunting gitu ya Itu Mbak ya. langsung semangat ya. Nah, Next, sure. hujan deras saat syuting atau laptop crash saat saving naskah? Hujan deras saat syuting karena aku nggak ikut syuting. Iya, bener Oh, juga iya, sih. bener. Kan penulis Bener juga sih. naskah, Penulis naskah Bun. lupa. Yes. Oke, next. Film kisah nyata atau film penuh imajinasi? Kisah nyata. Biasanya Kenapa, Mbak? lebih apa ya? Lebih Sampai ngena ya? gitu loh. Oh. Perasaannya lebih sampai ke penonton. Tapi pernah Biasanya. nggak sih Mbak Vidya bikin film kisah nyata Mbak? Yang nulis deh. Enggak 100% kisah nyata sih, paling 50-60%-nya ku sisipkan kisah nyata, entah itu kisah nyata orang-orang sekitarku. Karena aku sering dicurhatin kan. Parah, Oh, iya, kita benar. harus hati-hati, Jor. Iya, Terus jangan-jangan jadi- habis ini kita jadi film ini. Bisa jadi. Oh my god. Oh my god, pasti nanti abis ini Kak Vidya langsung cari talent yang sangat-sangat alay. Sangat-sangat hedon. Next, Jor. Ini mungkin susah nih Mbak. Sutradara atau penulis naskah? Penulis naskah lah. Jelas kalau itu. Tetap ya Nggak ternyata susah ya. kalau itu. Karena sangat-sangat tidak ini ya, enggak oke aku di sutradara pernah nyoba kan. Terus Oke. aku hawanya ingin keliling aja gitu. Hawanya. Hawanya. Vibes-nya tuh Oke, pengen oke. jalan-jalan ya. Pengen nyamperin orang ngobrol gitu. Pengen memang yeping ya kita ini ya. Pokoknya kalau anteng udah depan laptop aja ya Mbak ya. Iya, udah paling bener gitu ya. Next, Maureen. next. Cerita yang bagus atau visual yang bagus? Cerita yang bagus. Karena penulis naskah guys, Iya. udah jelas ini. Tapi- Karena yang dijual naskahnya. Benar. Tapi pernah nggak sih Mbak nemuin film yang kayak aduh visualnya gimana gitu. Tapi pas Mbak Vidya nonton filmnya kayak wah ini jadi best gitu. Padahal visualnya mah biasa-biasa aja gitu. Ceritanya atau Ya maksudnya ceritanya. Iya, jadi cerita- misalnya ada satu film ceritanya tuh bagus di mata Kak Vidya tapi visualnya kurang mendukung. ini yang gitu. kutulis atau Enggak, yang menurut Menurut kakak, Kak Vidya, yang pernah heeh. kakak tonton gitu. banyak lah, banyak Oh, banyak banyak. Oh. Nggak cuman Iya, lanjut. Oh, Takut. hampir blunder lagi. Ini udah bumbu dapur, gak boleh bumbu dapur. Nah, Mbak Next, Vidya, indoor atau outdoor? Indoor. Oh, karena dingin ya, Mbak. Enggak sih, aku cari aman aja. Siap. Biar kalau hujan gak kehujanan gitu ya. Oke, next. Film pendek atau film panjang? Jelas gak sih? Film ini? panjang. Jelas Kan, lah. Kan tapi- gede duitnya. Nah, selain gede pikirannya harus Iya. mikir, Kan gede cuannya realistis, juga. realistis. Sekarang kita hidup penuh duit ya, Mbak. Benar, Betul benar. banget. Tapi berat gak sih Kak kalau misalnya harus nulis naskah panjang, yang biasanya nulis naskah pendek terus langsung nulis naskah panjang gitu? Berat lah, karena aku awal juga kesusahan kan pas transisi itu. Untungnya punya mentor-mentor yang oke. Sampai sekarang pun kemarin juga masih ada mentor. Oh. Dan berarti- itu bantu banget buat kita
apa ya progres segala macam tuh. Oh, berarti kalau setiap kali ada project gitu tetap ada mentornya Kak? Enggak selalu sih. Enggak selalu. Berarti cuman sering, beberapa. tapi seringnya tetap Mbak Vidya sendirian single factor untuk di Buat- naskah gitu Mbak? Iya, beberapa begitu. Tapi biasanya kalau misalnya ada mentor tuh, mentornya ikut menulis kah atau cuman mengarahkan aja gitu sih Mbak? Karena kita kan nggak tahu nih ya, karena aku belum pernah nih ya gitu. Mengarahkan sih. Jadi kayak boleh kasih contoh ya? Boleh Inilah banget, yang ditunggu-tunggu boleh Sobat banget. Nawa ya. Jadi mau contoh nih. nih yang Yes. sosok ketiga lintrik ini kan kalau teman-teman udah nonton tuh drama rumah tangganya sama horornya kan harus imbang gitu kan. Benar. Nah, untuk menyeimbangkan itu gitu. Aku dikasih kesempatan di mentoring sama penulisnya Ipar Adalah Maut Bu Oka Aurora untuk dramanya dan horornya sama Mbak Lele Laila itu penulisnya KKN. Jadi bisa dibayangkan kan kombinasi antara Wow. film-film box Iya, office ini. heeh. Wis. What? Under pressure nggak sih Mbak di mentor gitu Mbak? Iyalah. Kan beliau seniorku ya. Yes, Jadi kayak yes. kayak pertama minder pasti gitu Ya. terus kayak aduh ini bisa nggak ya memenuhi ekspektasi mereka gitu dengan ya mereka filmnya udah laris semua gitu Iya, iya, kan. benar-benar. Ya siapa tahu ketularan kan. Amin. Habis ini sosok ketiga Habis langsung ini. 5 juta. Amin. Terus Jangan habis lupa nonton ya. ya habis tembus 5 juta rezekinya nerusin ke kita. Amin, 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 Next kali amin. ya. Mbak Lanjut, Vidya, Kak. Next. naskah sinetron atau susah nih Mbak. Naskah sinetron atau nggak buat naskah? Pilihannya cuman itu Kak. Naskah sinetron nggak apa-apa karena aku penasaran sebenarnya. Oh belum pernah po Kak? Belum pernah, Berarti yang cuma berepisode-episode yang sampai 12 tahun tayang itu belum pernah Mbak. belum pernah ya karena Kayak SD aja 12 tahun tadi. agak menurutku malah justru berat banget karena kan deadline-nya per hari berapa Iya. gitu ya. Ya itu butuh tenaga, butuh tim, butuh mental sih. yang lebih Nah itu. kuat gitu. Wow, berarti Gonjang ganjingnya lebih berat ya Kak. Tapi katanya duitnya lebih banyak sih. Oh Iya iya. karena jalan terus sih Kak karena kelihatannya itu. running terus kan dia. Mungkin Sprint. produser-produser mungkin GGS part sekian bisa mengundang Mbak Vidya karena Kalau kan nggak- GGS kan juga ganteng-ganteng Nah. serigala kan ada horor-horornya dikit ya. Nah gitu. Kalau enggak Asmara Genzi mau dibikin ada Asmara horor-horornya Genzi, juga iya nggak mau. bisa. Ya produser ya Tapi siapa katanya gitu. fun fact tuh penulisannya Asmara Genzi itu katanya bisnisnya temannya Kak Vidya juga. Oh iya? Iya, Yes. salah satu penulisnya kan ada tim kan. Mereka salah satu Mm. penulisnya ya timku juga gitu. Oh, kan keren banget. Ngeri. Udah. Berarti langsung relasinya bisa Mbak ini. Vidya ini emang Wah. bukan no play. Nah, Nggak main-main, nggak nggak main-main, Oke, yes. next Kak. Ini ada kepuasan penonton atau integritas cerita. Wow. Ini berat, Sobat Nawa, berat. Hmm. Kepuasan penonton ya. Ya Oh, karena yang kepuasan. paling besar duit. Berarti dalam industri itu bisa nggak sih Mbak kalau misalnya kita ibaratnya memenuhi ego kita gitu untuk ranah komersil ya tentunya ya. Aku nggak bilang nggak bisa ya, tapi cukup susah gitu karena beda ketika kita membuat film yang independen sama film yang di industri karena industri kan pasti banyak banget kepentingan-kepentingan dari pihak sponsor ya kan, dari mungkin perbedaan pandangan dari sutradara bahkan dari art director segala macam, tapi yang penting adalah tujuannya biar filmnya makin oke. Oh, Oke. Ini buat bekal buat teman-teman yang mau menulis naskah dan mau masuk ke industri. Mungkin Yes. kayak kita gini kali ya mau benar. Tapi aku penasaran Jor. Kenapa tuh? Kak Vidya pernah nulis cerita tapi yang sesuai dengan ya itu tadi yang integritas cerita Yang yang 100% mementingkan gitu, kayak, gitu Kak. Aduh nggak mikir lah ini mau filmnya laku atau Iya. mau apa gitu. Pernah nggak Kak? Mungkin di film yang pertama ya, yang Makmum pertama karena kan baru nyemplung. Terus yang penting aku belajar dulu, yang penting ini tayang dulu karena kayaknya waktu itu tuh punya film panjang adalah sesuatu cita-cita yang sudah lama diimpikan dan waktu itu target sebenarnya umur kayak 25 26 tuh pengennya udah punya film bioskop gitu kan. Tapi bukan jadi penulis, kayak yang penting aku nge-crew gitu. Oh. Nah, cuma alhamdulillahnya dikasih kesempatan waktu itu baru umur 24 awal Waduh. jadi penulis gitu. Luar biasa. Kita berikan applause untuk Vidya Talisha Ariestia. Wait. Tahu nanti diedit ya, editor nanti pluk 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 gitu Tuh ya. kan, kebiasaan nih yang edit saya lagi ini pokoknya ya. Kita independen makanya ya. Mbak Oke, Vidya. next. Kalau misalnya bisa mengulang 10 tahun lalu, tetap mau menjadi penulis atau apa? Pastilah penulis tetap. Wait. Mantep Prinsip ya. nomor 1 mantep penulis. Penulis. No play No enggak ganggu play. gugat, pokoknya penulis gitu Penulis. ya. Titik Yes. gitu.
Oke, ayo apa Jar? Habis ini kita kayak ya punya posting Sekarang kan, kita ya. karena ini masih dalam ranah games ya Mbak Oke, Vidya. oke. Sekarang kita mau nantang nih. Ya sebenarnya kita bertiga juga sih korbannya sih ini ya. Betul, pokoknya Kita- buka satu buka semua. Iya, main satu main semua. kita kepo apa sih yang ada di tas seorang penulis naskah sosok ketiga lintrik dan Nah. film-film lainnya. Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh, yang ngajak dulu Yang harus ngajak dulu. mulai. Oke. Heeh. Apa sih yang ada di tasnya Georgie? Karena kalau misalnya ngobrolin film kan kita juga sering syuting. Asik. Tolong. Terakhir syuting apa? Rumah Duka. Waduh kan. Jangan yang di spill ya, jangan yang itu jangan ya Mbak Vidya ya. Nanti beda nih konteksnya Nanti beda. nih. konteksnya beda ya, mungkin tuh Print-print. off cam aja kita ngomongnya ya. Oke, karena saya adalah anak produksi ya, jadi Asik. seperti biasa tasnya selalu bawa karung. Karena kalau produksi sih di sini isinya tisu, kadang ada kopi saset, kadang Itu ada kopi sarung ungu janda Iya, kesayangan. jadi mari kita lihat tas saya gitu ya. Yang pertama tentunya ada notebook. Asik. Karena jujur aku tuh orangnya lebih nyatet maksudnya nyatet nulis daripada yang seperti ini. Asik. Ini karena tahu mau mainan ini ya, bawa buku. Enggak, Mbak. Kesepil. Yang kedua adalah tentu saja kotak pensil ya. Aduh, Dos grip. aduh, Dos grip. aduh. MMTC Kesayangan, banget, MMTC banget kesayangan. loh ini loh guys. MMTC. Next. Tentu saja karena saya megang admin prodi ya. Mic. Mic ya. Job di outset. Terus habis itu, nah ini selalu bawa tisu kemana-mana. Oh, Sudah sih selalu selebihnya clear ya. ada charger, dompet sama ID card kantor. Asik. Yes, Wow, wow, Oh, wow. banyak kan? Ya sudah ini belum banyak sih karena lagi gak syutingan ya. Iya, Biasanya kalau nggak banyak. penuh. Tapi kalau syutingan siap. Ditekankan lagi ya syutingannya ya. Rumah Duka. Rumah Baik. Duka juga Mbak Vidya kan terjun juga. kan? Iya, iya nggak sih Kak? Oh aku ini aja cuman support aja penulisnya Oh. alumni MMTC juga gitu. Oh, Jadi itu kan aku tuh. pengen ada bibit-bibit baru Wait, gitu. jadi Siapa gantian tahu jadi mentor. Next bibitnya kalian. Aduh, amin, amin. Produser amin, amin. sutradara gitu Amin, ya ampun, Heeh. amin, kita Terus aminin naskahnya aja. Mbak Vidya tadi. Nah, boleh. Aku tapi grogi ya. Grogi, Aku ya. Oke, Maurin. sebelum Kak Vidya kali ya, Mm-mm. coba ke Oke. aku dulu sekali. Aduh. Apa? Ini sebenarnya tuh sama-sama kita bawa tasnya, tas karung guys. Semua ya. Oh iya lagi. Tas karung nih, kita tas karung ya. Isinya aduh ini berat banget lagi guys. Yang pertama ada botol minum STM. Emang kita MMTC Pride ya Yes. ini ya. Terus yang kedua Sama sama karena kita adalah brand Kau- ambassador. Aduh, Eh. wait. Gak usah jadi brand ambassador, kita di calling Bismillah. Bismillah ya. Terus ini pasti ada banyak dokumen nih. Ini ada surat peminjaman ruangan, ada skrip. Aku habis produksi juga kan, jadi kayak masih ada skripnya nih. Jadi apa tuh diproduksi? Jadi sutradara. Kok kecil gitu sih Kak? Ya, aku jadi saudara. Ini dosen pembimbing aku guys. Ini dosen pembimbing aku. Jadi aku selama aku produksi, selama aku proses ditinggal ke Jepun. Ditinggal ke Jepun sama kakak ini. Aduh, ya apa-apa lah kita masih bisa survive. Ya itu pokoknya dokumen-dokumen gitu. Terus ada topi karena kemarin habis syutingan takut kepanasan belum ku keluarin gitu. Terus ada pouch makeup. Yes. Apalagi ya banyak banget lagi ini. Oh ya biasalah sisanya cuman ada sisir. Beras ada nggak? Di rumah Kak. Aduh nggak lucu deh sukanya itu lah. Besok next kali ngajak MC aja kali Oh ajak jadi iya, narasumber. Ini bener. bibit-bibit ternyata di balik nulisnya tuh dia lucu juga ini kakak ini. Ada. Rasanya humoris kan. Asik. Cukup ya. Next ada lagi Terus- Maurin. Apa sih paling cuma lipstick, ada roll rambut gitu, ada roll rambut, kunci motor. Udah gitu aja sih ya. Ini ya gitulah. Udah lah Jor, aduh Sudah? malu deh. Oke, sekarang kita ke bintangnya ya hari ini ya. Nah, the star The of star, the yes. star of today, guest star kita. Woods, kita bertiga ini emang tunjukkan tas kita dong. Oke. Karung-karung ini. Karung. Menunjukkan semangat produksi. Ya. Oh iya Sus, benar, sus, insan-insan sus, film sus. ya kita ya, benar ya. Sineas banget ya. Sebagai penulis naskah kemana-mana, aku selalu membawa laptop. Asik. Yakin banget. Itu selalu on Asik. final draft terus berarti ya. Always on duty laptopnya. On mah. duty. On duty langsung always. Terus apa ya? Ya normalnya bawa dompet lah Oh ya. iya, heeh. Dompet merah marunnya. Marah marun, Yes. merah Merah marun. jandut.
Ini ada kacamata, Asik. kacamata hitam ya. Itu Wih. kacamata dari Jepun juga. Enggak, ini udah Itu untuk penyamaran atau emang suka blereng Kak kalau di jalan ya gitu. Jadi pakai ini gitu. Yes. Terus apa ya? Oh, parfum sih. Oh iya, always Parfum. selalu ya. Karena kita harus selalu wangi karena apa? Percaya nggak sih kalau misalnya wangi itu first impression orang gitu? Benar. Benar, Ya, yes. ya minimal biar nggak mengganggu orang, biar kitanya nyaman kan yes. gitu. Memorable. Terus- gitu. Sebagai agak jumpo, Plosa. ya apa ini fresh care. Fresh Ya, care. buat anget-anget ya. Iya, yang Biar lain pernapasan lega ya Mbak ya. betul. Pernapasan lega, ngetik pun lega. Yes. Iya, Kan benar. kadang agak sesek apa gitu kan. Tolong fresh care, tolong jadi Iya. BA, tolong Mungkin ya. film selanjutnya bisa sponsor fresh care ya Mbak ya. Fresh care bisa. Aku pernah ini loh dapat sponsor salep loh. Oh my god, itu fun fact lagi nih Beneran ya. bener. Ah. Pas Fun fact masih belum wisuda di 2017. Berarti masih film di sini. atau project praktek kan? Enggak, antara nunggu lulus dapat proyekan sih. Wih, luar biasa. Sama ini sih power bank paling HP gitu. Oh iya benar. Sip. Wah, Sip, jadi kita sekarang oke. tahu bahwasanya isi dari seorang penulis naskah gitu ya, apa aja sih yang Mbak, dan terutama adalah laptop ya Mbak Yes, Widya. yes. Itu kalau laptopnya tiba-tiba ngehang itu udah aduh nangis Jangan banget dong, ya. jangan sampai. Pernah Oke. soalnya. Mbak Widya, sekarang nih ya, sebelum kita closing segmen, aku mau ngasih tunjuk beberapa foto-foto. Ini mungkin nanti Mbak Widya aduh. bisa menjelaskan momen apa sih yang ada di dalam foto-foto ini. Aduh, tuh kalau sama Jordan mah semuanya kesepil. Aduh. Ya. Siap ya Mbak Widya? Enggak siap Apakah sih. mentalnya siap Mbak? Enggak siap Aduh, sebenarnya kalau kamu aduh. yang nyari Kenapa fotonya. Gitu ya? Gitu ya. Yang pertama ada foto ini. Asik, itu foto. Foto apa nih Mbak Itu boleh Widya? di-spill nggak Kak tuh foto apa? Tunjukin ke sana foto aja. Produksiku di simulasi 2017 waktu masih kuliah di MMTC. Yes. Uts. Aku jadi produser program home shopping. Oh. Ya ini program yang nyempil gitu karena akal-akalan manajer programnya namanya Riza Pahlevi, dia Asik. suruh buat Riza program Pahlevi. ini. Terus ya walaupun programnya sebenarnya singkat gitu kan, tapi dinamikanya luar biasa. Nah ini yang mau aku tahu. Itu. Katanya sempat ada berantem ya sama prodi Iya. sebelah gara-gara program ini. Ya, fun fact-nya katanya gitu. Kita pernah diceritain pernah cekcok sama prodi sebelah gara-gara aduh spesinya ini kok dibaginya nggak rata gitu, dapatnya cuman kecil-kecil Iya, ya kan. sejujurnya kenapa sih, apa sih yang membuat problem dari program ini sampai berantem banget nih? Ya mungkin kan dulu masih remaja gitu Oh ya. iya, Terus Yes. namanya simulasi, nanti kalian ngerasain deh pasti ada aja hal yang tensinya tuh semua tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya karena miskomunikasi dikit atau ego-ego tertentu yang agak sulit dikendalikan, itulah awal mula yang menyebabkan ya sedikit berdinamika. Tapi akhirnya kan terselesaikan gitu. Iya, Yes. akhirnya dipuji-puji Yang penting ya itu. akhirnya. Yang Nggak penting dipuji itu juga selesai. sih. Tapi program yang membuat ribut tuh dipuji juga gak sih? Aduh. Ya aduh, Aduh, udah deh, next yuk. Oke. aduh. Next. Oke, ini karena azan ya? Iya. Oke, baik lagi Sobat Nawa, tadi kejadian bentar ya. Azan maghrib, nggak apa-apa, Yes. kita menghargai. Next, foto apa sih Jor? Nah, Ini foto yang harusnya sih memorable ya, Maureen ya. harusnya ya. Silakan Mbak Widya. Udah ketawa kan tuh, udah ketawa. Oke. Tuh. Apa ya, aku kalau bilang ini adalah foto yang sangat-sangat berharga gitu, karena ini pertama kali kami bertiga terbentuk sebagai HRV Production. Ini malah fotonya sebelum ada Makmum. Oh. Jadi suatu ketika, ini awalnya tuh kita nonton FFI dan saat itu ada alumni MMTC yang masuk nominasi, namanya Anissa Hertami. Oh, ternyata dosen pembimbing kami sendiri guys. Yes. Terus ada Riza Pahlevi ini ngontak gitu kayak ayo dong kita buat sesuatu yang biar one day bisa kayak Mbak Anissa Hertami gitu. One Ini day serius. or- Itu ada beberapa ini si alumni MMTC yang masuk juga waktu itu tapi Oh. beda bidang. Maksudnya di Oh. dokumenter kalau nggak salah. Oh. Nah, terus nggak lama kemudian kayak seminggu kemudian kita dapat info ada lomba namanya 21 Pitching Forum, short oke. film gitu. Terus kita mikir kan, karena aku sama Riza ini beda banget referensinya, kita butuh satu orang yang bisa nengahin. Akhirnya ada Mas Dion gitu yang kita ajak di situ, kita buat cerita,
dan ternyata pertama kali mencoba bisa sampai 10 besar. Aduh, Nah, asiknya. cuman kalau dipikir-pikir kenapa pitching film sampai Jakarta harus pakai seragam praktek MTC. gitu. seragam praktek ya. Tersangkanya adalah Riza Pahlevi karena dia merasa kayak harus membawa nama kampus. Oh, iya, Oh, emang gitu. kebanggaan MTC sih, emang dia Iya. selalu memegang teguh gitu. Nah, ya. saya membanggakan tapi, ya. Tapi sampai sana kan aneh kayak ya bisa dibilang agak kayak norak nggak sih ini kita karena lainnya tuh keren-keren pakai ya kayak sineas banget gitu Wait, loh. sineas abis. Culture abis gitu ya. Kita Mbak. kayak anak abis. SMK dari Iya sih. dari daerah. Tapi nggak apa-apa, itu so cool, so good, so Iya. well, so kiau wow. Aman aja Mbak, ini berarti kan Yes. punya seragam ini kan masih Yes. ada nih, Mbak Vida masih nyimpan seragam ini Masih nggak masih ada. Ah. Masih ada. Wow, nah Penuh itu cerita, penuh tangis cerita. darah. Iya, cikal bakal ya. Cikal Itu bakal. dia. Karir dimulai. sih? Karir Ah, dimulai. Langkahku Next. bermula di Yes. MMTC gitu. Nah, Next. next nih Mbak Vidya. Sebentar ya. Ini agak mengejutkan. 1, 2, 2, aduh, 3. asik. Dapat aja itu foto. Eh, aku tapi kan jujur- itu nggak ada Nggak aku, ada, ada. tapi ada apa sih dengan Akmil? Aku juga ikut ketawa padahal. Ya ampun. Ada apa sih dengan Akmil kok? Eh, Sepertinya foto ini kayak apa ya? Ya sangat-sangat wow gitu. Sangat-sangat berkesan. Aku tuh udah di-spill Jor, cuman aku tuh rasanya pengen ngomong spill duluan Iya. gitu loh. jadi sebenarnya awal mulanya karena si Rembo tadi gitu. Oh. Aku Oke, terobsesi antara dua hal, film dan militer. Karena beberapa kakekku juga militer gitu kan. Terus kayak Oh. kayaknya aku Kayaknya cocok aku nih gitu. ada Karena- potensi Ada ya. potensi. Karena dulu kan Ada suka bakat. olahraga, masih suka Iya. olahraga, masih apa ya, sekolahnya juga tertib gitu kan. Oke. Yang Semi militer. SMK semi militer juga gitu. Terus kayak oke, yang pasti-pasti aja karena sebagai anak daerah dari Salatiga tuh kayak bayangin kerja di film tuh jauh banget gitu loh. Benar. Kayak- benar. Jalannya lewat mana Iya, gitu harus kan. susah menjangkaunya Hmm. gitu ya Kak ya. Lebih mudah, bukan lebih mudah, kayak lebih Pasti. kelihatan Terlihat jalannya jelas itu gitu. ke militer gitu. Makanya waktu mau masuk SMA pun aku sempat daftar di TN, terus pas kuliah pas akhir SMK sempat kepikiran apa berubah halauan ya ke ke Akmil gitu. Tapi untungnya nggak jadi, kayaknya nggak bisa bertahan deh kalau di Nggak situ. bisa. Emang nggak bisa Kak. Emang udah Iya. ditakdirkan untuk dunia di skrip dan Di, film. betul, Amin. di kata-kata gitu Nah, penulisan naskah. Tapi tuh aku tadi tuh dengar aku suka olahraga gitu. Iya. Ini bersangkutan sih dengan gambar selanjutnya. Itu Jar. Aku suka olahraga. Ini gambar selanjutnya ini agak wah banget sih. Seorang Ini penulis. nggak usah ditambah-tambahin ya, nggak usah Seorang ditambah-tambahin. penulis naskah Nih, tiba-tiba Mbak, suka ada apa sama sih dengan bola ini Mbak kok Nah, kayaknya bola, ini banget Kak. nih. Suka basket lah, Oh. suka basket. Fun fact, kasih fun fact-nya Kak. Coba deh, masa iya hanya suka basket? Iya, suka dari kecil kan memang. Tadinya aku pengen jadi pemain sepak bola, lupa Oh deh. iya ya. Oh iya. Wow, agak takut ini ya. Aku cinta Subasa kan dulu gitu. Oh iya. Kalian sempat nonton nggak sih? Sempat, Ya, sempat. Ya, terus ternyata waktu SMP beralih ke basket gitu. Nah. Terus ya ternyata seru ya gitu, punya banyak teman di basket segala macem. Atlet kabupaten katanya. Katanya sampai apa O2SN Popda gitu ya Mbak ya. Porda kabupaten iya. ada ya Kak ya. Ya, cuman kayak ya udah gitu. Nggak yang Apa-apa. pro, nggak yang pro juga. Tapi itu suatu gitu. kebanggaan dan Yes, fun fact teman-teman, seorang betul. penulis naskah Kak Vidya ini ternyata suka banget main basket. Berarti kalau kalian mau nulis naskah terkenal main basket dulu. Kalau mau bisa nulis naskah main itu basket. sebelum cedera ya, sekarang udah jarang banget sih. Oh. Ya, nggak apa-apa sih Kak. Cintaku berawal dari bola basket. Iya. Nah, ini lucu banget nih. Ini kayak lepek-lepek gimana gitu fotonya ya. Kacau. Siap. Apa nih? Siap. Aduh. Itu bukan lepek, Ya jamet banget ampun. semua. Kak, ya ampun, aku Ini fangling. pas rambut. Oh ya. Jadi pertama itu situasinya adalah baru syutingannya Riza Pahlevi TA-nya ya. Lagi-lagi Riza Lagi-lagi. Pahlevi, Iya. semua tentang Di- dia Ini yang pokoknya. mana Mbak berarti? Makmum itu ya? Enggak, Roro Jonggrang. Dia TA di Prambanan gitu. Eh. Aku sebenarnya penulis aja tapi ya dedikasi ya. Wah, Wih. set. Dedikasi. Jadi aku ikut ke lokasi gitu kan, dan mungkin yang agak ganjel adalah rambutku karena itu dulu eranya teman-teman yang TA setiap kelompok tuh pada nyemir rambut.
Oh alah, itu tradisi dulu kali ya Mbak ya. Mungkin jadi satu kelompok kayak rambutnya sama semua Oh ya Allah, gitu. ya Allah, ya Allah. Nah, Oh, rambutku kamu nih, foto Mas Riza yang ada Mas Riza itu kalau nggak salah warna apa ya, abu-abu atau apa Wah, gitu. iya, Bu. Iya. Lah Aku makin jamet. aku biru sebenarnya, tapi itu udah luntur kayaknya. Lah makin jamet. Aduh. Nah, next Satu nih. terakhir kali Jor, terakhir kali Dua ya. deh, dua deh. Oh, boleh, Dua deh, dua ha-ha. deh, Ini ya boleh. Mbak ya. Ini Mbak. Apa yang mau disampaikan dengan orang sama orang ini Mbak? Jangan terlalu freak lah. Aduh Nggak. Mas, maaf saya nggak ikut-ikut. Iya nggak ikut-ikut deh ini ya. Ikut-ikut Mas, ini Iya. personal. Apa ya, bingung sih karena teman bergosip iya gitu Aduh. kan. Terus teman mencari inspirasi iya Asik. gitu. Ya itu tadi jangan Yang terlalu penting- freak karena kefreakannya dia itu orang-orang ngira aku pelakunya padahal dia gitu kan. Teman hidup berkarya. Berkarya. Ya, Berkarya, hidup berkarya. Di garis bawahi berkarya ya. Berkarya. Teman hidup berkarya, bener kan? Benar. Ini terakhir nih, Mbak. Las. Iya nih Langsung kayak nih. momennya lumayan mengharukan sih ini. Mengharukan. Aduh iya ya kelihatan ya. Ini Mbak. Oh, so So sweet. Ya itu foto waktu wisuda di MMTC Oh, Terus, so sweet. Tahun iya. berapa itu Kak? 2017. Oh, Mm-mm. 2017 pas Mm-mm. berarti ya. Pas Pas. dong gitu. Siapa tahu lebih dikit gitu ya. Nego lah Kak. Kurang dikit Nggak, gitu. jangan. Maunya kan on time. Kalian nggak mau on time? Ih, mau. Mau banget. Oh bisa Februari besok wisuda Iya, saya. wisuda. Iya. Boleh. Wow, jadi ini adalah foto yang Foto bersama bapak ibuku, ya. sehat Mbak, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Kemarin puji habis Tuhan. nonton Lintrik Iya, bareng. habis nonton Oh, bareng iya. dan aku tuh kemarin tuh ceritain katanya ayahnya Kak Vida ya, ayah Kak Vida itu bilang kok kamu tuh bisa kepikiran tau bikin cerita kayak gini gitu. Terus tak tanya jalan terus Kak Vida jawabnya apa? Jawabnya apa Kak itu Kak? Apa ya aku jawab? Ya nggak tahu dari mana-mana gitu kan. Aduh lucu banget. Oke, Maureen. Last Oke. question Maureen. Aduh ada last question juga Ya. nih. Ya, Gini, dibuka ini, Kak. dong Google Pertanyaan Docs-nya pribadi dong. ya, ini. Ketahuan Kak. nggak buka naskah ini. Oke aku tanya. Kak ini last untuk nutup kali ya. Mm-mm. Nanti habis ini boleh dikasih diiringi sama statement kali ya, statement Wow. dikit atau tips and trick dikit gitu ya. Tapi ini Oke. aku mau tanya, bagaimana cara untuk mempertahankan konsistensi bagi penulis, terutama penulis baru ya, untuk sobat Calon-calon, Nawa, sobat Nawa. calon-calon penulis ini. Nah, siapa tahu kalau ada yang jadi penulis, nah itu gimana tuh biar caranya biar konsisten atau cara memulai, nah itu. Oke, kalau cara mulai pasti aku menyarankan adalah coba dulu apa aja yang datang, kesempatan yang datang dicoba dulu. Mau hasilnya gimana itu belakangan, yang penting kalian effort dulu lah gitu untuk ke situ. Nah, masalah bisa survive itu ya. Yes. Ya walaupun aku juga pemula ya sebenarnya. Aduh, bener. ini merendah untuk direndahkan. Kan main Iya. baru mau 6 tahun kan Oh, berarti. aduh, Mm-mm. iya. Wah, itu jauh banget Kak. Itu udah bukan Senior pemula sih. Iya, itu. baru mau 6 ya. tahun di Heeh. industri ini menurutku adalah harus, walaupun kita sebagai penulis tetap harus punya idealisme, tapi jangan lupa untuk yang namanya bisa adaptasi dalam hal oke. apapun ya, karena ya kebutuhan industri kan kompleks ya gitu. Betul. Kalau kita terlalu ngeyel menurutku juga nggak bisa ini apa ayo hati-hati banget nih, nggak bisa maksimal Oh, malahan. Oh Oke, maksimal. Oke, kayak berasa tadi kita tuh kayak tahu isi otaknya kan Iya. kita ya. Jadi kayak nungguin. Sebenarnya kita juga nungguin nih. Iya, nungguin. Attitude Oh, attitude. yes, itu penting pasti, Kak, itu banget pasti. gitu. Banyak sekali senior di sana yang ya kita mau tidak mau ya harus membenarkan kalau mereka kan lebih banyak pengalaman. Betul. Dengerin aja gitu dan mau nerima kritik saran. Mau menerima kesalahan. Jadi, Oke. bijak. Itu tadi adalah closing statement dari Kak Closing dan Vidya. tips and trick tuh buat Tips sobat and trick Nawa tuh. Yang penting attitude ya Kak Vidya ya. Hmm. Ini Betul, semua betul. ya nggak cuma penulis Iya, naskah. Iya, semua, semua. benar. Apalagi Semua. kalau mau bekerja di industri Yes. yang Film. berkarya film atau Yes. broadcasting tuh. Yes. Banyakin di kantor-kantor referensi juga juga, Oh, gitu. iya, Ada aja referensi gitu. ya. Iya, referensi harus. Referensi. Salah satu tips and trick Kak Vidya banyak nulis tuh karena referensi ya Kak ya.
Jangan membatasi diri. Jangan Serius, membatasi serius. diri, ya. Oke. Hati-hati, dunia film itu juga kejam ya Mbak ya. Aduh, Oke, disepit. kalau begitu terima kasih Sobat Nawa sudah menyaksikan tayangan Yes. ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Walaupun kita banyak ketawanya, tapi semoga ketawa kita juga bermanfaat bagi kalian. Amin. Dan sampai jumpa di next episode. Next episode dengan bintang tamu yang tentunya lebih seru, lebih menarik untuk kita pelajari. Dan pasti banyak cerita dan pesan yang kita bisa sharing ya, pengalaman bisa kita sharing ke Sobat Nawa. Oke. Kalau begitu aku Jordan pamit. Aku Maureen pamit. Dan Aku Vidya. sampai jumpa. Sampai jumpa di Bye-bye. TikTok Talk selanjutnya. Yeah. Oh, gini ya? Yes, ini TikTok Talk. Oh ya, TikTok Talk belum. Gini. Sama-sama.